Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyana Ilmi Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat berupa sehat. Dan tak lupa pula, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini saya akan mereview materi tentang pasar yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Ibu Mutmainah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Jadi, pasar itu kan merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, dan pasar bisa terbentuk di mana saja dan kapan saja. Karena pengertian pasar itu merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, maka ada beberapa syarat agar suatu transaksi dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, pastinya adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, juga pastinya ada barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Dan yang ketiga, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, mengenai fungsi pasar. Nah, fungsi pasar dibagi menjadi 3. Ada fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Nah, fungsi distribusi di sini itu berarti pasar menyalurkan barang-barang hasil produksinya kepada konsumen. Nah, kalau fungsi pembentukan harga pastinya akan terjadi suatu proses tawar-menawar yang nantinya akan menjadi suatu pembentukan harga atau kesepakatan harga. Dan yang fungsi ketiga adalah fungsi promosi. Nah, di pasar itu kan banyak pengunjung, banyak pembeli, dan banyak konsumen. Dan akhirnya pasar tersebut dijadikan ajang untuk tempat promosi atau sarana untuk berpromosi. Mengenai bentuk pasar. Nah, jadi bentuk pasar itu bisa dilihat menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya, menurut luas wilayah kegiatannya, terus menurut organisasi pasar atau hubungan antara penjual dan pembeli, menurut waktu penyelenggaraannya, serta menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Nah, yang pertama kan ada menurut sifat atau wujud dan cara penyerahannya. Contoh pasarnya ada pasar konkret dan pasar abstrak. Kalau pasar konkret itu berarti barang yang diperjualbelikan itu benar-benar ada dan benar-benar tersedia, serta penjual dan pembelinya itu bertemu langsung. Nah, kalau pasar abstrak itu berarti kebalikan dari pasar konkret. Jadi barang-barangnya itu tidak tersedia dan antara penjual serta pembeli itu tidak bertemu langsung. Contoh dari pasar konkret itu ada pasar induk, swalayan, ada pasar ikan, serta pasar buah. Kalau pasar abstrak itu contohnya seperti pasar modal atau bursa efek, serta toko online yang pembayarannya itu melalui media PayPal atau e-gold. Bentuk pasar yang kedua yaitu menurut luas wilayah kegiatannya, dan pasarnya itu dibagi menjadi 4. Ada pasar regional, ada pasar internasional, pasar lokal, dan pasar nasional. Nah, kalau pasar regional itu berarti daerah pemasarannya hanya pada beberapa negara, pada daerah atau wilayah tertentu. Contohnya seperti AFTA dan NAFTA. Kalau pasar internasional itu berarti daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Contohnya seperti pasar tembakau yang ada di Jepang, pasar karet yang ada di New York, serta pasar intan yang ada di Amsterdam. Selanjutnya ada pasar lokal, di mana tempat pemasarannya atau daerah pemasarannya itu hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Contohnya seperti pasar Sleman dan pasar Prambanan. Selanjutnya ada pasar nasional. Nah, pasar nasional itu merupakan daerah pemasarannya hanya meliputi wilayah satu negara dan menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Contohnya seperti pasar uang dan pasar modal BEJ. BEJ itu berarti Bursa Efek Jakarta. Bentuk pasar yang ketiga yaitu menurut organisasi pasar atau hubungan antara penjual dan pembeli. Ada beberapa macam pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan.
pasar persaingan sempurna maksudnya. Jadi pasar persaingan sempurna itu merupakan pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Juga yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, di mana jumlah pembelinya itu lebih banyak dibandingkan jumlah penjualnya, sehingga pasar itu dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Untuk pasar yang tergolong dalam pasar persaingan tidak sempurna itu ada pasar monopoli. Pasar monopoli itu berarti pasar yang sepenuhnya dikuasai oleh satu penjual, contohnya seperti PLN, Telkom, Bulog, PDAM, dan lain-lain. Serta hambatan dari pasar monopoli itu yang sering terjadi, penetapan harganya itu serendah mungkin, adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif, pengawasan yang ketat terhadap ajang pemasaran atau distributor, adanya skala ekonomis yang sangat besar serta memiliki sumber daya yang unik. Nah, penyebab timbulnya dari pasar monopoli itu karena ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, penggabungan dari berbagai perusahaan, adanya hak cipta atau hak paten atas hasil karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan. Juga dari bentuk pasar persaingan tidak sempurna itu ada pasar duopoli. Nah, pasar duopoli itu berarti pasar yang dimana penawarannya itu barangnya dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya dalam pasar jasa ojek ada Grab dan Gojek. Kalau pasar oligopoli itu berarti pasar yang dimana beberapa perusahaan itu menguasai penawaran satu jenis barang. Contohnya rokok. Untuk pasar monopolistik berarti pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang menjual produk sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Contohnya seperti produksi sepatu olahraga. Nah, sepatu olahraga itu kan banyak sekali mereknya dan masing-masing merek itu mempunyai desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Untuk pasar yang keempat yaitu menurut waktu penyelenggaraannya. Ada pasar harian, ada pasar mingguan, ada pasar bulanan, dan pasar tahunan. Kalau pasar harian itu berarti pasar yang dilakukan setiap hari, contohnya seperti swalayan, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, kalau pasar mingguan itu berarti pasar yang dilakukan hanya seminggu sekali dan nama pasarnya itu diambil dari nama hari pelaksanaan. Contohnya seperti pasar Senin, pasar Rabu, dan lain-lain. Untuk pasar bulanan. Pasar bulanan ini berarti pasar yang dilakukan hanya sebulan sekali, contohnya seperti bazar dan arena promo. Selanjutnya ada pasar tahunan. Pasar tahunan ini berarti dilakukan setahun sekali, contohnya seperti pekan raya. Bentuk pasar selanjutnya yaitu menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Ada pasar barang distribusi dan pasar barang konsumsi. Kalau pasar barang distribusi itu berarti pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Contohnya seperti bursa tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin-mesin produksi, dan lain-lain. Kalau pasar barang konsumsi itu berarti pasar yang menjual barang-barang yang secara langsung dapat dikonsumsi atau dipakai. Contohnya seperti pasar buah, pasar ikan, pakaian, dan lain-lain. Sekian review materi tentang pasar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.